jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara pertama yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo kepada Bapak. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Dr. Mansur Al-Hadi yang hari ini akan memberikan mutiara Ramadan kepada kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Masjid, seluruh pengurus jamaah Masjid Al-Tawbah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka buka puasa bersama di 13 Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah curah rahmatnya syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah atau Bapak hadirin insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, kami mengingatkan kembali kepada Bapak sekalian bahwa besok Sabtu 15 Ramadan itu akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sekaligus penyuluhan wawasan kebangsaan, wawasan berbangsa dan bernegara. Itu nanti insyaallah dilaksanakan pada jam kurang lebih setengah 10. Jadi kami berharap pada jamaah sekalian, pada warga binaan sekalian, pada para santri Lapas kelas 2 Gorontalo sekalian untuk mempersiapkan diri jam 9. Jadi kami menghimbaunya mulai dari hari ini, insyaallah di situ juga kami akan sampaikan melalui media pengeras suara di Posupam jam 9 Bapak sudah siap untuk bergabung dengan kami di tempat ini. Jadi insyaallah nanti akan menjadi narasumber adalah dari Yayasan Pendidikan Prodistisia Kelebihan dari Prodistisia dan Universitas Iksan Gorontalo. Jadi Bapak berapa kali kita hadir nanti insyaallah absennya akan dijalankan 2 kali Pak. Akan ya. Nanti absennya 2 kali Pak. Jadi absen masuk dan nanti kemudian absen keluar. Jadi absen masuk itu adalah absen untuk kegiatan penyuluhan hukum. Keluarnya itu adalah absen kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan atau berbangsa bernegara. Itu 2 kegiatan sekali. Berapa kali sekali pulang juga. Nah, tolong libatkan. Kemudian Bapak-bapak sekalian, hari ini kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada rekan-rekan kita yang sudah bersedekah memberikan takjil pada kesempatan hari ini di hari 13. Kemudian juga dari jamaah tabligh yang sampai saat ini masih tetap konsisten istiqomah memberikan sedekah, memberikan pelayanan berupa air minum di tempat pembagian takjil. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala nabi asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, insyaallah sampai kepada kita sekalian di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Kasih Binadi, Lapas Kasdo Gorontalo, Bapak Kasih Dato, yang kami muliakan Bapak Ustadz penceramah Dr. Andes Mansur Basir MHI, dan yang kami hormati Bapak Ketua Harian Badan Takmir Masjid At-Taubah, dan jamaah insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat yang bertemakan seluruh kitab-kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan melalui wahyu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia ini melalui malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan kepentingan umat muslim. Maka kita garis bawahi, begitu juga dengan kitab Suhuf yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam turun pada tanggal 1 atau tanggal 3 Ramadan. Begitu juga kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam turun pada tanggal 18 atau 19 Ramadan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kitab Taurat juga diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 6 Ramadan, 9 Ramadan kalau tidak salah. Dan kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam turun pada tanggal 12 atau 13 Ramadan. Maka ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pahami sesungguhnya seluruh kitab-kitab ada hubungan erat dengan bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana di sabda lain bahwa Jibril yang membaca Al-Quran, lalu baginda Nabi yang mendengarkannya. Begitu juga di bulan Ramadan ini kita memperbanyak berdoa sesuai dengan ajaran kita. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat yang memikul arsy agar berhenti dengan amalan-amalan kalian dan aminkan doa-doa para orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi dengan doa Ramadan ini, memperbanyak amal soleh kita. Kesempatan waktu kita hanya di tempat yang penuh barokah ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari saya pribadi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada acara inti, yakni Mutiara Ramadan 1443 Hijriah secara online yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Mansur Basir, Magister Hukum Islam. Para Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati pimpinan Lapas Gorontalo yang mudah-mudahan insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para santri-santri Lapas Gorontalo yang semoga insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim meskipun secara online dalam rangka untuk menambah pemahaman pengetahuan kita terhadap agama Islam, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kesyukuran yang berikut adalah meskipun dengan cara online kita masih sempat untuk bersilaturahim dan tidak mengurangi makna daripada kajian keislaman kita. Ini sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Ramadan adalah merupakan sebagai keberkahan bulan Ramadan yang disampaikan bulan Ramadan Allah telah bukan adalah berapa dan tidak adalah kita benar-benar Allah menerima segala perbuatan kita. Keberkahan bulan Ramadan juga ditandai dengan tilawah Quran. Di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Maka benar apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Ismail di surat Al-Mulk yang memberikan pandangan singkat tentang Al-Quran. Salah satu amalan yang paling baik yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebab dalam sejarah siapapun itu atau apapun itu yang Al-Quran mendekat kepada dia, maka pasti sesuatu itu menjadi mulia. Ada sebuah alam di luar daripada alam dunia ini yang ditempati untuk menyimpan Al-Quran, untuk diurunkan Al-Quran yang disebut sebagai Lauhul Mahfuz. Maka alam Lauhul Mahfuz juga adalah merupakan alam yang paling mulia, karena Al-Quran diturunkan secara sekali. Lalu kemudian selama 10 tahun periode Al-Quran turun ke Mekah, yang tadinya Mekah adalah merupakan peradaban yang jahil, peradaban yang gelap, peradaban kebodohan, peradaban yang gelap. Maka ketika Al-Quran turun, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, maka Al-Quran Mekah disebut sebagai kata utara, Mekah yang diberkati. Al-Quran pun ketika diturunkan di Madinah disebut sebagai Madinatul Munawwarah.
Madinah yang memberikan cahaya peradaban. Al-Quran dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, maka Jibril diberi gelar sebagai Sayyidul Malaik, guru maupun pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada seorang nabi yang bernama oleh Muhammad SAW, maka Muhammad diberi gelar sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pengguru, pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran diturunkan pada sebuah malam, maka malam itu menjadi malam termulia, maka disebut sebagai Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pada sebuah bulan yang berharga, bulan yang mulia, bulan Ramadan, maka Ramadan itu disebut sebagai Ramadan yang mulia, Ramadan yang berkah, karena dalamnya Al-Quran diturunkan. Ada sebuah prinsip yang menjadi pegangan kita kerja, bahwa kemanapun itu, dimanapun itu, dan apapun itu, ketika Al-Quran menjadi pegangan kita, Al-Quran menjadi dekat dengan kita yang mendekati Al-Quran atau Al-Quran yang mendekati kita, maka pasti sesuatu itu akan menjadi mulia. Maka siapapun dia, dari mana pun dia berasal, kalau dia mendawamkan, dia melazimkan, dia membiasakan membaca Al-Quran, maka yakin dan percaya Al-Quran akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Minimal ala inna bidzikrin dari minna qulub, maka dengan membaca Al-Quran hati menjadi lebih tenang, suara akan menjadi lebih tenang, kalian akan menjadi lebih bahagia. Saat Ramadan disebut sebagai bulan yang berkah karena di dalamnya turunkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran Ramadan disebut sebagai Ramadan yang berkah karena di dalamnya Allah akan mengampuni segala dosa kesalahan yang dilakukan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Ramadan. Maka salah satu makna lain daripada Ramadan adalah Ramadan itu bermakna adalah pembakar maupun yaitu dibakar, yang dihancurkan adalah semua kesalahan dan dosa kita yang telah lalu. Maka melalui puasa yang terjadi dalam sebuah amalia Ramadan, Nabi pernah bersabda, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan sholat di dalam bulan Ramadan, iman dan ihtisaban, dia percaya, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihtisaban dengan penuh hati dia, dengan perhitungan, dengan dia khusyuk. Kalau dia melakukan sholat, maka dia akan diampuni segala dosa dan kesalahan. Yang ketiga adalah Ramadan disebut sebagai Ramadan yang berkah karena disinilah para munajat doa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar bulan suci Ramadan, di mana Allah akan menempatkan sepertiga malam sebagai tempat terjabahnya doa, maka barang siapa yang bangun di malam sepertiga malam, maka Allah menjanjikan maqaman mahmudah, tempat yang akan terpuji. Di luar bulan suci Ramadan, Allah menempatkan tempat mustajabah untuk melakukan kontemplasi kepada Allah adalah sepertiga malam. Maka kecuali di bulan Ramadan, ketika sudah ditetapkan satu Ramadan, maka pada saat itu
sampai dengan detik terakhir bulan Syawal, maka sepanjang malam, sepanjang harinya Allah akan menerima segala permohonan doa. Bukankah dalam Al-Quran ketika satu kelompok ayat yang berbicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin hudan wal Quran, di ujung ayat itu ada ayat yang berbicara tentang wa idza ta'ala fa'idadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastaghfiruni wa yu'minuni la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba bertanya kepada anni fa'inni qarib, katakan bahwa saya ini sangat ujibu da'watad da'i, saya akan kabulkan segala permohonan mereka. Maka segala anak, segala permohonan, segala munajat dan doa, panjatkan semuanya, kita perbuatkan curhat kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebuah syarat yang Allah berikan, yaitu bila sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib juga pada keadaan al-yastajibu li wa yu'minu. Ada sebuah syarat ketika doa dan harapan kita akan putus sekali Allah akan terima. Yang pertama adalah kalian seperti ini, hendaklah engkau belum taat segala apa yang Allah perintahkan kepadamu. Segala yang diperintahkan Allah, baik sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang mampu, dan sebagai umat arkan Islam, dan apa yang dilarang dalam agama kita, upaya untuk melakukan langkah kita hindari. Maka kalau kita lakukan semua, maka pasti insya Allah usaha Allah akan menerima segala harapan kita. Yang kedua adalah al-istijabuli wal yu'minuni. Anda yakin dalam berdoa ada keliru. Tidak boleh seseorang hamba berdoa kepada Tuhannya tapi hati yakin, hatinya ragu-ragu bahwa apakah Tuhan akan menerima doaku atau tidak, apakah Tuhan akan menerima perbuatanku atau tidak, apakah Tuhan akan menghapus segala kesalahan dan kehidupanku atau tidak. Dalam bertuhan harus ada keyakinan. Maka ketika kita berdoa harus ada keyakinan bahwa Allah akan menerima pertobatan. Kalau di bulan suci Ramadan ini Allah tidak terima doa kita, tidak menerima harapan kita, maka di bulan-bulan mana lagi Allah akan menerima doa kita. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat yang mubarak, kita membaca Al-Quran, kita melakukan perintah-perintah agama, berdoa, menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita termasuk orang-orang dan la'allakum tattaqun. Jikalau anda kita semua termasuk orang-orang yang disebut sebagai gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mampu memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan sebagai tempat untuk melakukan persaudatan, sebagai tempat untuk meningkatkan keimanan, dan sebagai tempat untuk mengalihkan segala harapan dan hakikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.